Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Septian R. NIM 18043162, seksi Rabu 10.40 sampai 12.20 akan menjelaskan eh, penerapan etika dalam penggunaan TIK. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah TIK. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Menurut para ahli, menurut Dr. James dan J. Spillane SJ, etika adalah uh, memperhatikan suatu tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke penggunaan akal budi dan dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Menurut WJS Purwadarmito, etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya, yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Etika pada TIK merupakan norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di internet yang diterapkan oleh seluruh pengguna internet, serta bagaimana cara user untuk menggunakan komputer dengan mengendalikan semua bentuk ide dan informasi, memainkan peran penting dalam mengumpulkan pemrosesan dan penyebaran informasi suatu gambar, teks dan angka berasaskan mikroelektronik. Teknologi informasi bermakna menghubungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi komputer, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Etika dalam penggunaan TIK. Dalam beberapa aspek TIK, ada kaitan erat dengan etika profesi. Keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan organisasi, dan memahami hukum. Etika profesi juga harus dipahami adalah kode etik dalam bidang TIK. Dimanapun pengguna harus memilih sebuah program ataupun software dalam pengguna yang akan menggunakan apakah legal atau ilegal, karena program sistem operasi apapun digunakan selalu ada aturan penggunaan atau license agreement. Selanjutnya, terkait dengan bidang hukum, maka penggunaan harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang hak atas kekayaan intelektual, dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum hak cipta bertujuan melindungi dan membuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang ada didapatkan oleh pembuatan autor, perlindungan terhadap penjebakan orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi, namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja seorang pembuat karya dan membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan, dan retribusi mengacu pada aturan proses open source. Etika TIK dalam pendidikan. Dunia pendidikan tidak terlepas dari imbasnya ke etika dalam penggunaan TIK, karena dalam dunia pendidikan sebagai lembaga kedua terbesar dalam penggunaan aplikasi TIK sesudah dunia bisnis dan hiburan. Dunia pendidikan sebagai sumber etika dan penjaga moral. Isu pokok etika dan moral dalam dunia pendidikan dititik beratkan karena fungsi dan tujuan pendidikan adalah untuk mengantarkan manusia menuju peradaban yang lebih baik dan maju. Dunia pendidikan harus memberi contoh yang baik dalam mendidik dan mensosialisasikan penggunaan hukum dan aturan yang telah ditetapkan serta menghormati haki. Ada sebuah pemikiran bahwa sebuah penanggulangan dalam isu ini bahwa dunia pendidikan harus mengemaskan suatu etika dan moral dalam pembelajaran atau mata kuliah TIK. Sumber daya manusia. Di dunia pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang memiliki kualitas berestetika profesional dan memiliki kemampuan yang handal dalam era informasi ini. Dalam beberapa seminar, kriteria SDM TIK adalah mempunyai kemahiran dalam merekayasa software, membangun, menggunakan, menilai, dan melaksanakan sistem informasi, atau dengan kata lain, harus memiliki kemampuan hard skill dan soft skill. Isu ketiga, desain adalah konten. Dengan kemajuan TIK dapat menikmati informasi dengan cepat dan mudah. Desain dan konten dapat mempengaruhi pandangan kita dalam berbagai aktivitas. Oleh karena itu, desain dan konten informasi harus benar-benar diperhatikan sebab pengguna TIK sangat beragam dilihat dari usia, ras, jenis kelamin, agama, budaya, dan lainnya.
Kesimpulan, teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu sarana yang dapat memudahkan dalam pencarian informasi serta memudahkan pula dalam berkomunikasi. Akan tetapi, dalam penggunaannya tetap harus memperhatikan beberapa etika karena menggunakan TIK dan pada dasarnya adalah kita berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan orang lain membutuhkan kode etik tertentu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.